Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nende Nur Aini, nomor NPM 4523210144. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang array multidimensi. Sebelum masuk ke penjelasan tentang array multidimensi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang array terlebih dahulu. Array ialah kategori struktur data linier atau struktur data ini biasanya berupa kumpulan item data yang tipenya serupa, sehingga disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Nah, fungsi dari array sendiri ini untuk supaya agar data lebih terstruktur dan efisiensi memori. Sedangkan untuk array multidimensi sendiri ialah suatu array yang mempunyai lebih dari satu subscript. Atau singkatnya, array multidimensi adalah array yang di dalamnya terdapat array. Nah, mengenai subscript sendiri itu adalah ini, di mana baris ini disebut subscript 1 dan kolom disebut subscript 2. Dan untuk array multidimensi sendiri direpresentasikan seperti ini. Jadi ada array di dalam array, artinya ada beberapa array yang terdapat di dalam satu variabel array itu sendiri. Karakteristik array multidimensi. Ketika jumlah dimensi yang ditentukan ternyata lebih dari satu, maka akan masuk ke dalam kategori array multidimensi. Nah, sama halnya dengan array 2 dimensi dan array 3 dimensi, artinya ini melebihi 1 dimensi dan artinya kedua array ini masuk ke dalam kategori array multidimensi. Terus untuk setiap dimensi direpresentasikan oleh subscript yang sudah dijelaskan tadi, bahwa array 2 dimensi memiliki 2 subscript yang terdiri atas baris dan kolom, sedangkan array 3 dimensi memiliki 3 subscript, yaitu ada elemen baris dan kolom, tapi masih ada, jadi bisa dibilang terdiri dari 2 atau 3 array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi sendiri dianatomikan sebagai berikut gambarnya, yang terdiri atas kolom dan baris. Dan untuk array 3 dimensi sendiri dapat diilustrasikan sebagai sebuah kubus atau balok. Dan untuk bentuk umum dari array multidimensi sendiri ialah tipe data, nama array sama dengan matriks I dan J. Nah, tipe data ini adalah jenis elemen yang akan diterima. Maksudnya ialah kita akan menggunakan tipe data apa, misalnya integer ataupun byte. Nah, terus untuk nama array ialah nama yang ingin diberikan pada array. Untuk nama array ini bebas, kita akan memasukkan nama apapun untuk sebagai nama variabel dari array ini. Dan I ini menunjukkan jumlah elemen baris yang dapat disimpan, dan J menunjukkan jumlah elemen kolom yang dapat disimpan. Dan untuk contohnya sendiri ini array dengan tipe data integer dengan nama array logika. Terus yang kedua, array dengan tipe data integer dengan nama array A maupun seterusnya. Nah, untuk contoh program array multidimensi perkalian matriks tanpa inputan, contohnya seperti ini. Ini hasil dari outputnya, terus ini prosedur code-nya, dan ini algoritmanya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke programnya langsung.
untuk program yang saya buat barusan, yaitu matriks dengan 2 dimensi, di mana saya di sini akan mengalihkan antara matriks A dan matriks B. Nah, untuk matriks A-nya sendiri, di sini saya menggunakan tipe data integer dengan nama array nenden A dengan matriks order 2x3 dengan isi 1, 2, 3 dan 6, 1, 6. Terus di sini juga saya untuk matriks B, di sini saya menggunakan data integer juga dengan nama array nenden B dengan matriks order 3x3 dengan isi 1, 2, 3, 3, 1, 6 dan 2, 8, 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan matriks A, di mana di sini akan terjadi looping, yaitu untuk menampilkan sama dengan 0 I kurang dari 2, untuk menampilkan baris dari matriks A, dan di sini juga terjadi looping, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari 3, di mana di sini untuk menampilkan kolom dari matriks A. Terus saya out menampilkan hasil dari loopingan tadi untuk menampilkan matriks A, itu dengan menuliskan nama array dari matriks A itu, yaitu nenden A. Setelah selesai menampilkan matriks A, selanjutnya kita akan menampilkan matriks B, di mana terjadi loopingan juga di sini, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari 3, di mana di sini kita akan menampilkan baris dari matriks B. Dan di sini juga terjadi loopingan kedua kalinya untuk menampilkan kolom dari matriks B. Dan di sini terjadi loopingan juga, yaitu untuk menampilkan kolom dari matriks B. Nah, setelah itu saya out, tampilkan matriks B. Setelah matriks A dan matriks B ditampilkan, saya selanjutnya itu mengalihkan matriks A dan matriks B, di mana di sini saya menambahkan array baru dengan nama hasil dengan tipe data integer, di mana di sini kita akan menampilkan hasil kali dari baris matriks A dan kolom matriks B, di mana di sini akan terjadi looping, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari 2, yaitu baris matriks A dikali dengan J sama dengan 0, J kurang dari 3, di mana kolom dari matriks B. Nah, untuk K sendiri ini berfungsi untuk melakukan looping yang berulang, di mana nilai K kurang dari 3 ini adalah nilai yang sama dari kolom A dan baris B. Jadi seperti yang kita tahu bahwa syarat untuk perkalian matriks, di mana kolom matriks A nilainya harus sama dengan baris dari matriks B. Nah, setelah itu di mana nanti hasil loopingan dari K ini akan disimpan di variabel baru yang sudah kita buat tadi, yaitu di variabel hasil. Setelah matriks A dan B dikalikan, nanti kita akan melakukan atau menampilkan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B, di mana di sini kita akan melakukan looping juga. Looping di sini untuk menampilkan baris dari matriks perkalian baris dari matriks A dan perkalian dari kolom matriks B. Maka kita akan print hasil perkalian
yang hasil perkalian antara A dan B ini yang disimpan di variabel hasil. Maka akan tampil hasil perkalian matriks A dan B. Di sini kita akan coba compile. Seperti yang kita lihat di sini berhasil ya untuk menampilkan matriks A yang ini, yang loopingnya ini, maka akan tampil matriks A. Terus untuk loopingan yang ini kita akan menampilkan hasil dari, bukan hasil, nilai dari matriks B. Terus yang ini digunakan untuk mengalihkan antara matriks A dan B. Nanti nilainya akan masuk ke variabel array dengan nama hasil. Setelah itu kita akan menampilkan hasil dari perkalian matriks A dan B dengan nilai yang ini, dimana 13, 28, 18, 21, 61, 30. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.